Madura Podcast episode ini didukung oleh Extend Indonesia, Friday Killer, Sahabat AMB Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini akan berbincang dengan anak muda yang sebelumnya sudah membela timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini profilnya. Fadilah Nur Rahman, pemain muda asal Padang yang sekarang membela Madura United sejak musim 2020 hingga sekarang. Tim yang berjuluk Laskar Sapekrap itu juga tercatat sebagai klub profesional pertamanya. Bersama Madura United, dia telah mendapatkan kesempatan debut di Liga 1, tepatnya pada musim 2021-2022. Dia juga sempat dipinjamkan ke tim Liga 2 Kalteng Putra. Nama Fadil besar dari Timnas Indonesia U16 dan U19. Dia menjadi andalan tim Garuda Muda, serta membuat dirinya bisa menempatkan banyak posisi di lini pertahanan, seperti stopper, gelandang bertahan, dan fullback. Ya betul, kita sedang bersama Fadil. Tentu sahabat KFC sudah tahu siapa Fadil itu. Ya, selamat pagi Mas. Pagi Mas Ed. Iya. Udah memasuki musim kedua bersama Madura United ini. Iya. Kenapa enggak tetap memilih ingin bersama Madura United? Ya, pertama saya ingin bisa bermain lebih banyak lagi di sini, nambah pengalaman dulu. Terus ya itu sih. Nanti supaya bisa kalau tidak lagi bersama Madura atau bersama tim lain, mungkin saya udah ada pegangan juga pengalaman di sini juga gitu. Kemarin di musim pertama memasuki Liga 1 sudah bisa debut nih. Iya, Nah, gimana waktu itu perasaannya pas pertama kali mendapat kesempatan untuk ya, debut itu alhamdulillah, di kompetisi tertinggi Indonesia kan? Alhamdulillah saya bersyukur banget ya pada waktu itu. Mungkin dengan situasi dan kondisi pada waktu itu ada beberapa pemain, mayoritas pemain Madura kena musibah lah ya, COVID. Terus mau tidak mau saya harus siap diturunkan, dan alhamdulillah pas debut insyaallah alhamdulillah berjalan lancar. Terus Persela waktu itu. Waktu pertama disuruh main itu apa yang muncul di benaknya Fadil? Ya pertama kan pasti sebelum pertandingan kan sudah dikasih tahu dia akan main. Ya. Pertama itu kan pas latihan saya di posisi back kiri, terus pas lawan Persela, iya, terus posisi itu ada, terus gelandangnya nggak ada. Kebetulan saya juga bisa di posisi gelandang juga, dan saya dipasang pada itu ke Selesa yang pasang saya di gelandang. Langsung komunikasi dengan orang tua nggak waktu itu? Iya, langsung hubungi Pak, hari ini main lawan Persela, insyaallah debut pertama di Liga 1. Nonton di TV waktu itu. Langsung berpesan ya. Apa katanya orang tua waktu itu? Ya motivasi juga sih, bantu doa supaya main lancar, sehat-sehat, nggak ada cedera, terus tim menang gitu-gitu. Sebelum waktu itu kan main di gelandang. Iya. Nah, waktu main di gelandang kan biasanya Fadil kan di timnas juga stopper. Terus di Madura ini lihat di beberapa latihan dan uji coba lebih di posisi fullback. Iya. Emang udah biasa main di gelandang atau gimana? Atau pertama itu? Sebenarnya sebelumnya saya juga di gelandang sih dulu. Oh, sebelumnya di gelandang? Ya, dulu ada. Berarti posisi pertamanya di gelandang? Di gelandang dulu. Oh. Terus pas di timnas PSSI U15 timnas, terus dipindahin ke stopper sama pelatih. Ada itu pemain kosong posisi tersebut, terus pindahin, terus belajar cari referensi gimana jadi stopper. Terus pas di itu timnas yang 16 pindah ke stopper waktu di mana ya? Di timnas U16 dulu, 15-16 ya. Di timnas itu berarti perpindahannya memang waktu di timnas. Soalnya kan di timnas yang diketahui Fadil mainnya di stopper. Iya, itu stopper. Terus pas U16 tuh masih di stopper. Terus pas eranya Coach Shin Taeyong yang saya 19 dulu, terus dipindahin ke left back. Oh. Ya, back kiri. Berarti
perubahan posisi Fadil ini sebenarnya terjadi di timnas Indonesia. Iya. Gimana nih merasakan di 3 posisi, dicoba dari gelandang, terus ke stopper, fullback, kembali lagi gelandang, di 3 posisi ini gimana? Ya gimana ya, namanya juga belajar, ya, insya Allah dikit-dikit bisa lah. Apa yang paling sulit menurut Fadil selama melalui 3 posisi itu, main di 3 posisi? Kalau di gelandang itu pandangan harus lebih luas. Ya 360 derajat lah, semua sisi. Semua sisi. Semua sisi ya. Terus kalau di left back itu lebih ke tenaga sih sama. Lebih karena naik turun ya. Terus kalau di stopper itu saya gimana ya, cuman passing aja sih kalau di stopper saya main. Terus kalau duel gitu saya cuman cover, jadi teman saya duel saya sendiri cover gitu. Jadi saya dikasih trik-triknya sama pelatih gitu lah, saya juga belajar. Menurut Fadil yang paling sulit dari 3 posisi itu yang mana? Menurut Fadil di gelandang sih ya. Di gelandang, kenapa? Soalnya kayak di pemain tengah itu jadi kayak jantung gitu loh, nih kan hilang bola di tengah langsung ke pertahanan gitu. Terus juga pandangan juga harus ke depan juga semuanya gitu. Kalau disuruh milih dari ketiga-tiganya, lebih baik mau main di mana? Di gelandang sih. Di gelandang. Ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kayak gitu jadinya serba siap. Iya, sesuai kebutuhan tim. Nah, jadinya bisa multi posisi juga ini. Iya. Insyaallah. Pelatih butuh untuk fullback, Fadil siap. Stopper siap. Gelandang bertahan juga bisa. Gelandang bertahan juga bisa. Ya, ini sahabat Kayamfis yang perlu diketahui bahwa dari kemampuan Fadil multi posisi itu ternyata perubahannya waktu di timnas di U16 sama di U19 ya. Itu yang perlu diketahui. Sebenarnya ngomong-ngomong soal karir, awal suka sepak bola itu sejak usia berapa sih? Ya dulu pas SD itu udah dimasukin SSB sama. SD sudah masuk SSB. Ya, tapi cuman hobi-hobi aja gitu, hore-hore aja gitu. Terus ikut teman. Terus itu kan orang tua yang memasukkan. Ya. Memang Fadil ada keinginan atau seperti apa waktu itu? Atau pengen cabur yang lain sebenarnya waktu itu? Enggak, emang bola sih dulu. Bola. Ya, suka bola. Terus ya kalau SD itu kan cuman main-main aja gitu kan. Terus baru SMP udah mulai fokus, ini jalannya ini insyaallah gitu kan. Terus SMA terus fokus gitu. SD SSB-nya waktu itu di mana? Di Nagari Ketaping namanya, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya. Nah, terus yang pindah ke Jakarta kapan? Kalau pindah ke Jakarta dulu pas SMA. Jadi saya sempat SMA di Padang Pariaman dulu di. Berarti sempat SMA-nya di Padang dulu. Ya, pindah 3 kali saya SMA. SMA kelas 1. Banyak kenal. Ya, kelas 1 terus abis itu pindah ke kota, PPLP namanya, PPLP Sumbar. Jadi kayak di Padang masih? Ya, masih di Padang. Pertama itu saya masih di kabupaten, terus pindah ke kota kan, kota Padang, nama PPLP. Terus habis itu 4 bulan di sana, pindah lagi di Klat Ragunan kelas 2. Jakarta udah? Ya, ke Jakarta. Berarti ini dari kabupaten naik level ke kota, terus ibu kota ya? Bener. Iya. Apa sih dari sekian pengalaman yang dilalui oleh Fadil, perjuangan apa yang paling diingat oleh Fadil selama ini hingga sekarang menjadi pemain sepak bola profesional? Ya dulu kalau masih kecil tuh suka kalau latihan tuh masih nebeng gitu kan, nebeng sama teman. Nebeng sama teman. Terus yang paling saya ingat itu waktu itu nggak punya kendaraan sendiri atau seperti apa ya? Enggak, kalau masih SD gitu kan, masih SMP gitu masih belum bisa ya, belum boleh lah sama orang tua, takut juga kan. Terus itu pas latihan masih di kampung itu masih nebeng. Terus ada dulu pernah ke kota kan, bukan sebelum masuk PPLP itu ke kota, terus pulang sekolah itu langsung ke ini jalan besar itu kan, naik angkot, nunggu angkot gitu. Terus
pulangnya malam gitu-gitu. Berarti perjuangannya sangat luar biasa ya. Meluangkan Waktu istirahat ya harusnya waktu istirahat sih itu jam 1 biasanya kan jam 2. orang main gitu. Ya teman-teman biasanya kalau pulang sekolah itu jalan-jalan sama teman-teman ya kayak SMP kan gitu kan. Terus saya pulang terus siap-siap latihan terus nunggu angkot di itu ya. Jadi tapi perjuangan itu dulu mengabaikan masa bersenang-senang nih. Iya. Sekarang terbayarkan nggak menurut Fadil perjuangan itu dengan kondisi sekarang? Insya Allah sih, tapi masih panjang jalan. Masih panjang. Ya, Maksudnya insya Allah. Fadil setidaknya dulu Ya. berusaha dan sekarang ada hasilnya, Iya. nggak sia-sia. Ya, alhamdulillah. Bisa Ya. anggap ini kan profesi, selain hobi juga ada pekerjaannya. Ya. Terus dulu juga teman-teman pada asik hangout bareng-bareng kan. Saya pas-pasan di jalan itu sedih rasanya. Gimana gitu kan? Iya. Iya, sahabat Kemafis. Setelah ini kita akan berbincang lebih jauh lagi bahwa bagaimana sih perjuangan Fadil yang lebih sulit lagi, dan juga akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, main game pertanyaan lah tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. AMP Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Lembaga ini didirikan oleh Aliadi Mustafa pada tahun 2015, yang sekarang sedang menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Sudah dengar kan di part pertama bahwa usaha dari Fadil ini sekarang setidaknya sudah dirasakan. Asal sahabat yang habis tahu, Fadil setelah dari Ragunan kan ya, dari Ragunan itu klub profesional pertama kan Madura United. Iya. Klub profesional pertama di Madura United. Waktu itu di kontrak sama Madura United, apa yang ada di pikirannya langsung? Kan ini klub pertama. Pertama Liga 1 juga kan. Awalnya bangga sih bisa langsung bergabung di Madura United. Terus ketemu pemain-pemain besar semua Waktu itu. Ya, Pak RD, terus ada banyak sih dulu. Sekarang juga senang banget lah saya. Kontrak pertama nih di situ langsung dapat kontrak nih. Itu waktu itu kontrak pertama uangnya dibuat apa ya? Itu. Iya. Ada sebagian kasih orang tua, sebagian saya simpan gitu sih. Oh, berarti disimpan. Iya. Juga dikasih kepada orang tua. Iya, pastinya. Iya. Kenapa memilih di manage kayak gitu? Gimana ya? Ya kan usaha juga doa dari orang tua juga pastinya. Terus juga saya juga mikirin masa depan juga, jadi saya sebagian orang tua, sebagian saya tabung gitu. Oh ya, berarti juga menghargai usaha orang tua yang didukung sejak kecil juga karirnya. Berbicara soal itu nih, Fadil kan sekarang sudah masuki musim kedua bersama Madura United.
apa targetnya bersama Madura United untuk musim kedua ini? Saya berharap bisa dapat bermain lebih banyak lagi, bisa dipercaya pelatih, terus juga semoga Madura lebih baik, prestasinya lebih baik lagi. Berarti ingin berusaha membawa Madura United bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Untuk target individunya apa? Ya itu bisa main lebih banyak lagi, ya, menit bermain lebih banyak lagi, dipercaya pelatih, bisa. Iya. Ternyata Fadil ini kan sekarang sudah beberapa kali udah main. Berarti target selanjutnya adalah pengen lebih intens lagi nih. Iya. Bisa bermain reguler. Amin. Semoga saja. Ya. Sekarang saya mau ngasih pertanyaan, nanti langsung dipilih dan alasannya. Ya. Sebagai pemain sepak bola, kalau disuruh milih, Fadil, pilih menikah di usia 25 tahun atau menikah saat saya sudah merasa sukses, saat Fadil sudah merasa sukses, sudah berada di top performanya gitu. Pilih mana? Top performa ini nggak tentu, bisa aja di usia muda atau di usia tua. Iya. Atau menikah di tahun Saya punya di usia 25 ke atas sih. 25 ke atas. Kalau saya, iya. Kenapa? Soalnya saya bangun karir dulu. Fokus sama karir dulu. Iya, terus sambil itu juga punya aset lah nanti setelah nikah, jadi punya rumah dulu, punya ini dulu, mapan dulu. Habis itu Iya. nikah. Iya. Udah ada nggak nih? Ya, berbicara soal aset dan masa depan. Kalau disuruh milih, nanti ketika sudah pensiun, pengen jadi pelatih atau pengusaha? Pengusaha sih. Kenapa pilih pengusaha? Ya gimana ya, jadi asik aja jadi pengusaha kayak gitu. Usaha. Terus juga pasti ada risiko sih kalau jadi pengusaha, siap dengan risiko tersebut. Oh, udah pernah sering-sering itu? Ya, saya soalnya paman saya juga punya usaha juga di bisnis kuliner nasi Padang gitu. Oh, Saya udah nggak mau nyoba terjun di kuliner nasi Padang? Insya Allah sih. Punya rencana udah? Rencana, tapi seiring berjalannya waktu lah, insya Allah. Berarti sekarang nabung dulu, nanti kumpulin modal dulu. Rencananya mau dibuka di mana nih? Yang pertama rencana ya. Ya kalau bisa di Pulau Jawa sih, terus kalau nggak di Sumatera kayak ya. Punya target nggak kapan harus bangun resto gitu? Enggak sih, jadi kayak berjalan ngalir aja ya, sambil cari-cari informasi lebih intens gitu. Berarti usia sekarang 20 tahun tapi berpikirnya udah masa depan nih. Bagus juga ini. Ini para cewek-cewek ini cocok nih Fadil. Bukan hanya fokus sama kehidupan sekarang dan euforia terhadap suasana dan gaya hidup anak muda, tapi sudah berpikir. Iya. Kenapa memilih kayak gitu? Ya seperti yang kita tahu, kalau umur sepak bola itu paling 35, habis itu apanya harus punya plan ke depan lah pasti ya. Berarti sudah mulai nyusun ke depan? Iya, mulai nabung dari sekarang. Karena tidak tahu ya. Iya. Bisa aja nggak nyampe 3 minggu. Iya. Kan ada banyak rintangan, cedera. Tiba-tiba sulit kembali ke performa terbaik. Iya gitu sih. Ngomong-ngomong soal cedera, pernah cedera? Belum? Insya Allah belum. Belum pernah. Ya, jangan sampai lah. Jangan sampai. Iya. Biasanya momoknya pemain sepak bola itu yang ditakutkan Cedera, ya. Apalagi harus masuk meja operasi. Iya. Repot itu. Ya. Yang selanjutnya saya mau nyebutin nama Fadil ini, nanti langsung mendeskripsikan, hanya menyebutkan 3 kata aja soal 3 nama ini. Ya. Yang pertama, ibu. 3 kata. Iya, 3 kata untuk ibunya Fadil. Apa ya? Segalanya. Segalanya. Terus tempat mengadu. Tempat mengadu, terus rumah lah gitu. rumah. Ya gitu. Berarti Fadil
sosok ibu bagi Fadil itu sangat berarti. Iya. Terus yang kedua adalah Hasanul Kossasi. 3 kata untuk Pak Aki, Presiden Madura United. Aki. Apa ya? Bijaksana. Bijaksana. Apa ya? Sana baik pastinya. Baik. Iya. Terus suka ngasih motivasi juga. Oh, berarti sering ngasih motivasi. Iya, ke pemain, khususnya pemain muda juga. Oh, sering berarti. Iya. Terakhir nih. Anissa Zafarina. Mbak Anissa. Tahu nggak? Mbak Anissa. Iya. Anaknya. Iya, putrinya Pak Aki. 3 kata Mbak Anissa. Mbak Anissa. Gimana ya? Ramah kayaknya. Ramah. Ya. Terus asik juga kayaknya orang. Asik. Ya. Terus apa ya? Cantik sih Mbak. Cantik. Cewek semua cantik pasti. Ya. Mbak Anissa. Iya. Itu 3 sosok di mata Fadil. Ada 2 perempuan yang disebutkan, ada 1 laki-laki. Terus Fadil nih, kan kemarin udah belajar bahasa Madura. Udah bisa belum? Belum bisa. Belum bisa. Apa kata bahasa Madura yang Fadil tahu? Istilah-istilah di Madura. Beun. Apa itu beun? Kamu wis. Iya. Kalau di Minang apa? Minang itu ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Iya, di Madura juga sama. Sama apa ya? kalau biasa? Bahasa biasa. Biasanya kalau sesama itu panggil nama biasanya. Kalau sopan tuh misalkan. Kalau yang kasar kamu itu apa? Kasar itu namanya waang. Namanya waang. Enggak, waang. Oh iya. Iya, kasar. Terus kalau yang halus? Halus itu awak. Bisa ke diri sendiri, bisa ke. Oh, awak itu bisa diri sendiri, ya, bisa orang lain. Ya. Oh, halusnya itu. Iya. Apalagi selain Mbak? Enggak apa-apa. Ada. Dari mana? Apa dari mana? Dari Macong. Dari mana Dek Remajong? Kalau Dek Remajong itu bukan dari mana, tapi bagaimana. Cong itu kata, berarti kata tersebut itu ditujukan kepada orang laki-laki. Oh iya, Cong. Iya, Cong. Kalau cewek tahu apa? Kacong. Kalau cewek, kalau cowok kacau. Kalau cewek itu pink. Pink. Iya. Pink. Iya. Nah, gitu. Nah, sekarang sebelum podcast ini ditutup, saya mau Fadil menyampaikan targetnya bersama Madura United tapi menggunakan bahasa Minang. Nah, Coba. Oke. Target awak di musim ko bisa main lebih banyak, terus dipercaya sama pelatih, terus bisa kerja sama rekan-rekan tim, terus bisa membawa Madura ke level prestasi yang lebih baik lagi. Amin, semoga saja ya. Amin. Saya kayaknya paham kayaknya. Ya, soalnya bahasa Mirip ya Minang itu Melayu soalnya. Oh iya. Melayu. Ini targetnya yang disampaikan tadi. Iya. Pengen bermain, pengen Iya. bawa prestasi, Iya. pengen kerjasama dengan tim, Iya. semuanya. Sekarang terakhir pesannya kepada supporter Madura United, tapi menggunakan bahasa Madura. Bahasa Indonesianya dulu. Oh, pakai bahasa Indonesia. Tak bantu translatekan. Oke. Coba apa yang mau disampaikan kepada supporter Madura United? Buat supporter Madura United, terus dukung Madura United. Semoga prestasinya lebih baik lagi dimanapun berada. Nanti home away ya Mas. Nanti disupport terus lah.
Coba bahasa Madura. The supporter Madura United. The supporter Madura United. Apa tadi udah? Hanya kelanjutnya. Tetap dukung Madura, selalu dukung Madura United. Pakun terus dukung Madura United. Pakun terus dukung Madura United. Terus dimanapun berada. Edima Pui Bedah. Edima Ibedah. Edima Pui. Edima Bei. Bedah. Coba sendiri. Biar dekat nih sama supporter Madura United. Apa aja? The supporter Madura United. The supporter Madura United. Pakun dukung Madura United. Edima Pui Bedah. Pakun dukung Madura United. Edima Bedah. Coba. Tantangan ini. coba. The supporter Madura United. Pakun dukung Madura United di mana Edima Pui Bedah. Iya, tidak. Yang penting ada usaha sahabat Kemah. Ternyata Fadil itu punya semangat juga untuk belajar bahasa Madura. Nah, ini perlu diapresiasi. Itu kan juga biar mendekatkan diri dengan warga Madura dan supporter Madura United. Ya, sahabat Hafiz, itu saja perbincangan kita bersama Fadil. Semoga di lain waktu kita bisa jumpa lagi. Dan terima kasih buat Fadil telah meluangkan waktunya di sela-sela sibuknya latihan. Yang kita bisa berbincang lagi. Dan saya berharap Fadil nanti setidaknya ngasih assist dan atau cetak gol. Amin. Insyaallah. Kalau itu kita nanti podcast lagi. Siap. Harus. Ya. Dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.